Bab 12. Konflik dan rintangan. Tono duduk di meja kerjanya, pandangannya kosong menatap berkas-berkas yang tersebar. Wajahnya lelah, tapi ada tekad yang tak kunjung pudar. Ia mendengar suara ketukan di pintu, dan sebelum ia menjawab, Maya sudah masuk membawa selembar koran yang mencuatkan judul besar. "Pak Tono, saya kira Anda perlu melihat ini," kata Maya sambil menyerahkan koran itu. Tono meraih koran dengan tangan yang sedikit gemetar, membaca judul yang tertera. Pemimpin kota hanya boneka dari latar belakang pemulung. Tono menutup mata sejenak, berusaha menahan emosi yang mulai menggebu. Tanpa disadari, jari-jarinya mengepal erat. "Ini sudah keterlaluan," gumamnya pelan. Maya menyambung dengan nada khawatir. "Pak Tono, mereka tak hanya menyerang Anda, tapi juga menghina keluarga Anda. Katanya, Anda tidak pantas memimpin kota ini. Dan ini hanya karena almarhum Pak Budi yang memberi Anda kesempatan." Tono menarik napas panjang, berusaha mengontrol amarah yang mulai naik. "Maya, saya tahu itu tidak benar. Tapi ini adalah harga yang harus saya bayar. Saya harus lebih kuat dari ini." Namun, dalam hati Tono merasa semakin tertekan. Ia tahu lawan-lawan politiknya, seperti Pak Arief dan Pak Joko, telah menggunakan isu ini untuk merusak citranya. Mereka menggali masa lalu Tono, melemparkan segala macam kebencian dan fitnah untuk mengubah pandangan masyarakat. Pagi hari, Tono melangkah keluar dari rumahnya menuju balai kota. Dila dan Randy sudah berangkat sekolah, namun Tono masih merasakan beban berat di pundaknya. Tiba-tiba, seorang pria dengan pakaian formal menghampirinya di jalan. "Pak Tono," pria itu memanggil dengan suara berat. Tono berhenti dan menatap pria tersebut. "Saya Yanto, wartawan dari koran kota kita. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan." Tono memandang pria itu curiga. "Apa maksud Anda?" "Begini, Pak Tono, ada beberapa warga yang mulai meragukan kepemimpinan Bapak. Mereka merasa Bapak bukan pemimpin yang layak, apalagi dengan latar belakang Bapak yang seperti itu. Apa tanggapan Bapak?" Yanto menyodorkan mikrofon ke arah Tono. Tono merasa terpojok. Ia tahu ini jebakan. "Latar belakang saya memang tidak sempurna, dan saya tidak malu dengan itu. Tapi yang penting adalah apa yang saya lakukan hari ini dan besok. Saya tidak akan bersembunyi dari tantangan." Yanto mencatat. "Tapi banyak yang bilang Bapak hanya menjadi pemimpin karena Pak Budi. Banyak yang beranggapan bahwa Bapak tidak punya pengalaman yang cukup." Tanggapan saya adalah, "Jangan menilai saya hanya dari masa lalu," jawab Tono dengan tegas. "Tugas saya sekarang adalah bekerja untuk warga, bukan membuktikan diri kepada mereka yang tak percaya pada saya." Dengan itu, Tono melangkah pergi, meninggalkan wartawan yang hanya bisa menatapnya dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Setelah wawancara itu, isu tentang Tono semakin berkembang. Setiap sudut kota dihiasi dengan poster yang merendahkan dirinya, mengatakan bahwa dia hanya seorang pemulung yang tidak tahu cara memimpin. Di media sosial, serangan semakin gencar. Namun, Tono tidak bisa membiarkan hal ini meruntuhkan semangatnya. Ia tahu bahwa jika ia mundur sekarang, maka ia akan selamanya dianggap sebagai orang yang tak pantas. Suatu malam, di ruang makan yang sederhana, Tono duduk bersama adik-adiknya. Dila dan Randy tampak cemas, mengetahui betapa berat beban yang dibawa oleh kakak mereka. "Kak, kenapa orang-orang itu nggak berhenti ngomongin kakak?" tanya Randy dengan mata yang berbinar, penuh ketidakpahaman. Tono menatap adiknya, mencoba menenangkan hati mereka. "Kadang, mereka nggak mengerti, Randy. Mereka cuma melihat apa yang mereka inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita hadapi. Tapi ini bukan tentang mereka. Ini tentang kita, keluarga kita." Dila yang selama ini lebih pendiam, akhirnya berbicara. "Kak, kita percaya sama kakak. Jangan dengerin omongan orang ya. Kita tahu kakak bisa lakukan yang terbaik." Tono tersenyum, mengelus kepala Dila. "Terima kasih sayang. Kalian adalah alasan saya masih terus berjuang. Kita akan melewati ini semua, bersama." Namun, ketegangan di luar rumah semakin memuncak. Pada suatu pagi saat Tono keluar dari rumah, seorang pria tua yang dikenal sebagai pedagang di pasar lokal menghampirinya dengan wajah penuh amarah. "Tono," teriak pria itu, "kamu itu nggak tahu diri. Dulu kamu hanya pemulung, sekarang malah jadi pemimpin. Semua yang kamu janjiin itu bohong. Kami nggak butuh pemimpin seperti kamu." Tono berhenti sejenak, terkejut oleh kata-kata yang dilontarkan. Warga sekitar mulai berkumpul, mendengarkan pertengkaran itu. "Jangan bicara seperti itu," kata Tono dengan nada tenang. Namun tegas. "Saya tahu saya bukan orang yang sempurna. Tapi saya di sini bukan untuk diri saya sendiri. Saya di sini untuk kalian semua. Kalau kalian merasa saya salah, mari kita bicarakan bersama.
Jangan hanya menilai dari luar. Namun, kata-kata itu seakan hanyut di angin. Beberapa orang mulai mengejeknya dan situasi menjadi semakin tegang. Tono berdiri di tengah kerumunan, memandang mereka satu persatu. Di dalam hatinya, ia merasa sakit. Tetapi ia tahu bahwa untuk memenangkan hati orang-orang ini, ia harus menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar latar belakangnya. Ia harus membuktikan bahwa pemimpin sejati tidak diukur dari masa lalu, tetapi dari apa yang bisa dilakukan untuk masa depan. Di balai kota, Tono kembali ke ruang kerjanya. Maya masuk dengan wajah cemas. Pak Tono, ada masalah besar. Mereka mulai mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya kepada Bapak. Beberapa anggota dewan sudah mulai ragu. Tono menghela napas. Maya, saya tahu ini tidak akan mudah, tapi saya tidak akan menyerah. Kita akan hadapi mereka dengan kebenaran. Jika mereka ingin jatuhkan saya, biarkan. Yang penting, saya tahu saya tidak pernah mengkhianati amanah yang diberikan. Maya mengangguk, terkesan dengan tekad Tono. Kami semua di sini, Pak. Kami percaya pada Anda. Dengan semangat baru, Tono kembali menatap ke depan. Ia tahu perjalanan ini akan semakin sulit. Namun di matanya, ada api yang tidak akan padam. Ia akan menghadapi semua rintangan ini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk setiap orang yang percaya padanya. Bersama kita perjuangkan mimpi itu dalam perjalanan.